Oke, baik. Kita lanjut pertemuan kita yang minggu lalu tentang divide and conquer. Di sini kita lanjut pembahasannya untuk kelas pagi dan kelas malam. Semoga semuanya sehat. Jadi sini contoh ada data A, ada 4, 12, 3, 9, 1, 21, 5, 2. Ada beberapa data. Jadi dua pendekatan approach itu pengurutan. Jadi satu, yaitu mudah membagi, sulit menggabung. Kita perhatikan ini yang seperti minggu lalu kita divide dari data tersebut menjadi dua bagian atau beberapa bagian, itu terserah Anda. Di sini menjadi dua bagian, bisa di sort. Ini sort, ini menjadi pengurutan. Kemarin kan membandingkan mana yang terkecil, mana yang terbesar. Ini kita buat pengurutan. Ada sort, ada nanti pendekatan-pendekatan, yaitu seperti make sort, insertion, sort. Jadi seperti ini. Yang pertama divide, kita bagi dua. Baru setelah dibagi dua, baru kita lakukan sort masing-masing data di bagian pertama dan di bagian kedua. Oke. Baru setelah itu kita combine. Baru dapat hasilnya seperti yang ini, yang di bawah. Jadi kita lihat seperti merge sort. Ada pick sort, selection sort. Pertama merge sort dulu. Ini untuk kasus N sama dengan 1, tabel A sudah berurut dengan sendirinya, itu langkah solve tadi, ingat ya. Lalu kita lihat contoh seperti ini. Kita buat dulu yang lain. 9, 3, 4, 2, 2, 0, 1, 3, 10, 5, 8, 7, 2. Kita lihat langkah pertama itu di mark itu dibagi dua, lihat tanda merah menjadi dua bagian, ada tanda panah. Baru dilakukan sort. Ini sort setiap bagian. Setelah dapat ada solve dari setiap bagian itu, maka digabungkan menjadi solve dari permasalahan utama. Prosesnya yang lebih ini kita lihat. Ini ada data ini menjadi dua bagian. Ini 1, 13, 24 itu bagian pertama, 2, 15, 27 itu bagian kedua. Kita buat menjadi hasilnya di sini. Jadi pertama ini setiap bagian setelah dapat ini solve dari setiap bagian tadi, baru ini dibandingkan. Nih. Mana yang lebih kecil, karena kita membuat dari yang kecil ke yang besar, itu pengurutan. Setelah itu dapat hasilnya 1. Baru selanjutnya ini akan dibandingkan dengan yang di bagian pertama, sel kedua. Kenapa ini dibandingkan ke sini? Karena yang ini sudah menjadi yang terkecil. Kenapa tidak ini 13 dengan 15 langsung? Tidak, karena yang sel pertama di bagian kedua belum dapat tempat untuk menjadi solve. Baru dilakukan 13 dengan 2. Dilihat di sel mana dia berada. Oke, setelah itu sel kedua bagian pertama dan sel kedua bagian kedua. Baru sampai seterusnya, karena 13. Jadi yang 15 ini sel kedua bagian kedua dibandingkan dengan sel ketiga bagian pertama, itu 15 dengan 24. Sampai seterusnya, sampai dapat hasil solve utama ini.
Itu contoh merge prosesnya. Ini ada lagi dibagi menjadi beberapa bagian. Ini menjadi banyak ini. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama 2 data, bagian kedua 2 data, bagian ketiga 2 data, bagian keempat 1 data. Nah, bisa diperhatikan masing-masing tanda panahnya. Jadi yang bagian pertama hanya 2 data itu langsung dibandingkan masing-masing. Nah, baru setelah itu 1 dan 2 data, bagian pertama dan bagian kedua data tersebut digabungkan. Itu dapat hasilnya seperti ini. 327 38 43. Baru bagian ketiga dan bagian keempat digabungkan. Sekarang ini menjadi 2 bagian. Baru dari 2 bagian ini digabungkan menjadi kesimpulan atau jawaban dari permasalahan utama. Nah, itu mouse. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan seperti yang minggu lalu. Ini bisa saja dibandingkan sendiri. Nanti bagaimana prosesnya. Ya, di sini. Nah, dari data ini bisa nanti lihat. Nah, ini langsung saya lompat saja, bisa ditanya di forum nanti mana yang tidak paham dari sini, karena ini sudah dari tadi ada contoh ini. Kenapa dibagi di sini, kenapa dibagi lagi, kenapa dibagi lagi, kan gitu. Ini proses dari divide and conquer quick sort. Quicksort ini tengok di sini ada data 4 2 3 1 9 2 1 5 12. Lakukan sort di combine. Perhatikan angka-angka ini masih angka semula tadi, tanpa saya sebut lagi. Oke, ini tahu paham kan ini posisinya ini di mana seharusnya berada, maka dimasukkan ke posisi tersebut. Nah, perhatikan ini sampai seterusnya sampai dapat seperti ini. Nah, ini nanti dibaca sendiri. Oke, kita lihat yang lain. Ini contoh-contoh. Oke, selanjutnya kita masuk selection sort. Nah, kita lihat langsung contoh, masih data yang tadi 4, 12, 39 sampai selanjutnya ada 8 data. Nah, ini melakukan selection sort. Nah, dia langsung perhatikan ya dari sini. Yang pertama ini, kenapa dia berubah di sini? Perhatikan posisinya ini tadi di mana, 1. Nah, di sini ya. Nah, jadi di mana seharusnya berada, dia langsung berpindah tempat. Yang di tempat itu berpindah ke tempat dia. Nah, perhatikan 1 di posisi 5, yang 4 di posisi 1 tadi. Jadi kita lakukan selection sort. Nah, ini jadi di sini yang 4 itu masuk ke posisi 5. Oke, tuh. Baru selanjutnya ada 2. Nah, jadi sebenarnya proses akan membandingkan setiap data ini mana yang masih terkecil akan dimasukkan ke posisi sebenarnya. Nah, jadi kita langsung saja ini 2. Berarti di sini. Nah, baru data 2 ini masuk ke sel kedua, yang 12 masuk ke sel terakhir. Selanjutnya ini 3 tetap di posisinya.
Oke, baru 4 berpindah ke sel keempat, 9 berpindah ke sel 5. Baru selanjutnya ini yang 5 dengan 9. Yang 5 berpindah ke sel kelima, yang 9 berpindah ke sel ke-7. Nah, sampai selanjutnya 9 dengan 21 berpindah posisi, 12 tetap, 21 tetap. Nah, sampai dapat hasil seperti ini. Itu tentang selection sort. Oke, demikian penjelasan beberapa contoh yang ada. Bisa ditanya langsung di forum. Tidak semua saya jelaskan dan semoga dipelajari. Karena ini pertemuan sorting ini sebenarnya sudah ditemukan di struktur data dan algoritma, makanya tidak terlalu apalagi kita jelaskan di sini. Ya, semoga diingat pertemuan struktur data dan algoritma. Demikian dari saya, salam sehat dan terima kasih.